Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 008. Ya, tentu saja. Harta dia banyak, aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus yang sudah diatur. Mamaku. Josh mendengkus. Ia sudah terlanjur mencintai Sharon, sebetulnya Josh memiliki harapan jika perjodohan Sharon dengan Reza akan batal karena jelas-jelas Sharon tidak menyukai Reza yang tidak bisa melihat. Kenapa diam? Tanya Sharon. Josh menghela napas dalam. Oh, ayolah. Kita masih bisa bersenang-senang tanpa sepengetahuan Reza, bujuk Sharon. Sharon, uangku juga banyak. Kenapa tidak kamu tolak perjodohan itu? Ucap Josh pelan. Uang Reza tetap jauh lebih banyak dari uangmu. Lagi pula pernikahanku dengan dia hanyalah pernikahan bisnis, jadi tidak mungkin juga Reza benar-benar jatuh cinta padaku. Kamu sendiri, apa bisa tidak benar-benar jatuh cinta padanya? Tanya Josh. Sharon tidak menjawab. Saat ini ia senang memiliki hubungan istimewa dengan Josh. Hanya itu. Kapan kalian menikah? 3 bulan lagi. Josh diam lagi, ia menunduk. Sharon merangkul Josh. Tapi kali Josh berbalik merangkul Sharon dan menghujaninya dengan pagutan yang cukup mesra di bibir Sharon. Aku menginginkanmu, Sharon. Kau harus jadi milikku sebelum lelaki lain memilikimu. Josh mulai beraksi. Sharon menepis dengan keras. Hentikan. Ancam Sharon seraya mendorong Josh. Hei, kenapa? Josh mengernyit. Aku tak mau melakukannya untuk pertama kali denganmu. Tentu saja harus kupersembahkan untuk Reza. Pernikahan kalian bukan berlandaskan cinta. Kenapa kamu harus mempersembahkan yang pertama? Untuknya. Josh tidak terima dengan penolakan Sharon. Karena aku mengincar sesuatu yang lebih besar darinya. Aku harus sempurna. Jawab Sharon. Jadi aku mendapatkan sisa. Dengus Josh. Hatiku milikmu, Josh. Ucap Sharon. Ah, persetan dengan hati. Aku harus menjadi yang pertama. Josh kembali menyergap Sharon. Tentu saja Sharon memberontak. Tapi tenaga Josh lebih kuat. Sharon kewalahan dan berakhir dengan tamparan keras di pipi Josh. Kau berani menamparku. Josh menghentikan aksinya. Sharon segera mendorong tubuh Josh. Jangan kau rusak rencana sempurnaku. Kalau Reza kecewa, kerjasama Mama dan Papi Aji Saka akan hancur. Mama tentu akan membencimu. Kau bilang kau mencintaiku. Kenapa memaksa? Josh menyugar rambutnya kesal. Aku tidak terima Reza yang pertama memilikimu seutuhnya. Kau mempertanyakan keperawanan setelah banyak gadis kau cicipi dengan mudah lalu kau tinggalkan begitu saja. Cibir Sharon. Mereka hanya mainan. Kau tentu saja berbeda. Ucap Josh. Sharon menepis tangannya ke udara. Aku pulang. Kalau memang kau benar mencintaiku, dukung aku sepenuhnya. Bye. Sharon meraih kunci mobil dan berlalu dari apartemen Josh. Hei, gadis ceroboh. Kenapa bengong saja? Tanya Dimitri, salah satu chef handal yang ada di rumah Reza. Lanita sudah setengah jam yang lalu hanya bengong menopang dagu melihat Dimitri mengolah makanan. Kenapa ada kucing angora di rumah ini? Kemarin-kemarin aku tak melihatnya. Itu punya Tuan Reza. Sahut Lani bersender pada lengan kursi. Kemarin angora itu dititipkan di pet shop. Memang selalu seperti itu. Kalau Tuan sedang malas mainan kucing, pasti dititipkan di pet shop entah seminggu atau 2 minggu, jelas Dimitri. Kamu tak suka kucing. Bukan tak suka, gara-gara dia aku memecahkan Gucci antik kemarin, sesal Lani. Dimitri tersenyum. Apa hukumanmu? Gucci itu koleksi Nyonya Serindita. Gajiku dipotong setengahnya selama 3 bulan, sahut Lani santai. Pasti gajimu besar makanya kamu terlihat santai. Lani menggeleng. Andai Tuan Reza tidak menggajiku selama 3 bulan pun aku tak apa-apa, aku tinggal di rumah ini makan tidur dengan nyaman saja sudah sangat bersyukur.
"Ya, kudengar ibumu dirawat dengan baik di rumah sakit," sahut Dimitri. "Iya, Tuan Reza sungguh sangat baik sekali," gumam Lani. "Kamu tahu, Tuan Reza belum pernah seroyal ini dengan perawat-perawatnya sebelumnya." "Oh, ya. Apa mungkin karena kamu masih muda dan cantik? Mungkin Tuan tertarik denganmu," kekeh Dimitri. "Ngaco. Nona Sharon jauh lebih cantik, jelas-jelas dia calon istrinya," sahut Lani. "Mereka dijodohkan," bisik Dimitri. Lalu keduanya saling berbisik. "Lani, di mana ponselmu?" Suzana tiba-tiba mengejutkan bisik-bisik Dimitri dan Lani. Di kamar, Bu." "Pantas saja. Kenapa kamu tinggal? Tuan Reza menghubungimu berkali-kali." "Bukannya kemarin ibu menambahkan 1 poin saya tidak boleh membawa ponsel di saat jam kerja kecuali istirahat," sahut Lani. Suzana menepuk dahinya karena lupa. Peraturan tersebut ditambahkan atas perintah Reza karena tak mau Karta terus-terusan menelepon Lani. "Sana ke kamar Tuan Reza dan bawa kembali ponsel selama kerja. Peraturan terakhir aku hapus lagi dan ganti nomormu dengan nomor baru," titah Suzana. Lani mengangguk patuh dan gegas berlalu dari pantry. Selepas Lani dan Suzana meninggalkan dapur, ada sosok lain di belakang Dimitri yang sejak tadi selalu saja memperhatikan Lani. Dia adalah Yanto, salah satu pekerja baru di rumah Reza. Gerak-gerik Yanto tampak mencurigakan. Yanto lelaki seusia dengan Karta ayah Lani. Yanto dengan jelas mengingat wajah Karta saat sedang mengintai Lani beberapa hari yang lalu. Bahkan Yanto sampai memotret Karta berkali-kali untuk memastikan jika dia adalah Karta, orang yang tidak harus ia temui lagi dalam hidupnya, tapi kenapa Lani anaknya harus berada satu atap dengannya. Yanto menyelinap keluar pantry, dia menuju kolam renang karena sepi. Yanto lalu menghubungi seseorang dan mengiriminya pesan. Benarkah dia laki-laki itu? Yanto mengirimi seseorang foto Karta. Tak berselang lama muncul balasan. "Iya, dia memang laki-laki itu. Kau melihatnya di mana?" "Aku melihatnya sedang mengintai seorang perawat baru, sepertinya perawat Tuan Reza lebih dulu masuk daripada aku. Aku mengikuti diam-diam saat Karta membuntuti perawat itu. Tapi setelahnya aku tak tahu karena aku mendapat telepon dari Ibu Suzana, dia menanyakan posisiku di mana. Mau tak mau aku harus kembali ke rumah Tuan Reza. Apa hubungan Karta dengan perawat itu?" "Entahlah," balas Yanto singkat. "Bodoh. Cepat cari tahu. Jangan sampai Karta melihatmu di rumah itu." Oke, baiklah," balas Yanto. Yanto segera masuk kembali ke pantry. Ia menghampiri Dimitri. "Chef, perawat tadi siapa namanya?" tanya Yanto hati-hati. "Perawat cantik yang tadi duduk melamun di depanku." Yanto mengangguk. "Lanita Azalea. Nama yang cantik bukan? Secantik orangnya," jawab Dimitri. "Kudengar dia kemarin diculik." "Kenapa dia bisa diculik?" "Oh, Lani diculik ayahnya sendiri." "Entahlah ada masalah apa antara gadis itu dengan ayahnya," jawab Dimitri. Yanto mengernyit. Hari saat Lani diculik adalah hari saat ia melihat Karta membuntuti mobil yang dinaiki. "Lani, kamu tahu ayah gadis itu?" Dimitri mengedikkan bahu. "Pekerjaanku hanya berkutat di depan alat-alat ini." "Oh, kau tanya saja Jauh Hari, dia yang menyelamatkan Lani dari sekapan ayahnya." Jauh Hari, asisten bodyguard Tuan Reza, dia punya anak buah. Ketuanya bernama Rashid tapi Rashid sedang tugas ke Magelang. Entah tugas apa. Jadi kemarin Jauh Hari dan anak buahnya yang menyelamatkan Lani, papar Dimitri. Yanto manggut-manggut dan mengucapkan terima kasih. Setelah pura-pura sibuk membereskan sesuatu di dapur, Yanto berkata pada Dimitri akan membersihkan kolam renang. Padahal Yanto hendak menemui Jauh Hari di base camp yang letaknya tidak jauh dari rumah utama milik Reza. Saat Yanto menunjukkan foto Karta, Jauh Hari segera mengiyakan jika Karta adalah ayah Lani. Apa lelaki ini masih mengintai rumah ini?
Tanya Jauhari. Tidak, tidak. Aku mengambil fotonya beberapa hari lalu sebelum kasus penculikan. Aku hanya merasa heran karena tiap kali aku membuang sampah, lelaki ini seolah-olah sedang mengintai ke arah rumah Tuan Reza dan memang terbukti, bukan? Kalau kau melihat lagi lelaki ini ada di sekitaran sini dan sikapnya mencurigakan, segera hubungi aku, ya. Perintah Jauhari. Yanto mengangguk sopan, lalu ia pamit pada Jauhari. Segera setelah agak jauh dari Jauhari, Yanto segera berkirim kabar lewat pesan singkat. Karta ini adalah ayah perawat baru Tuan Reza. Kemarin dia menculik anaknya sendiri tapi Tuan Reza berhasil menyelamatkan Lani, nama perawat itu. Bisa dipastikan Karta tak akan jadi berani macam-macam dengan Lani. Tuan Reza sepertinya melindunginya. Pesan sudah dibaca tapi lama tak ada balasan. Ingat, jangan sampai Karta melihatmu. Hanya itu balasan yang Yanto terima. Ayo Doke. Lanita Azalea, keluarkan kartu lamamu dan ganti dengan kartu baru ini. Reza memberikan kartu perdana pada Lani. Tanpa banyak pertanyaan Lani menurut saja. Peraturan terakhir diubah. Kamu jangan meninggalkan ponsel selama kerja. Aku kesusahan menghubungimu. Oh, ganti nomor ponsel barumu di ponselku. Reza menyodorkan ponselnya. Lani gemetar menerima ponsel Reza. Dia terpaku melihat wallpaper Serindita muda saat memangku Reza kecil. Reza tampak lucu dan menggemaskan. Lama Lani melihat wallpaper di ponsel Reza hingga tanpa sadar mengelus foto Reza kecil seraya tersenyum. Reza melihat itu. Dia pun ikut tersenyum melihat Lani merasa gemas melihat dirinya waktu kecil. Sudah? Lani? Tanya Reza. Oh, sebentar, belum. Anu, saya sedang mengagumi kecantikan mamiku dan aku yang lucu menggemaskan, bukan? Potong Reza. Iya? Tidak. Iya Tuan. Tuan Reza saat kecil montok dan menggemaskan, sahut Lani tergeragap. Sekarang sudah sebesar ini apakah tampak menggemaskan juga di matamu? Tanya Reza. Kedua pipi Lani bersemu merah. Dia malu karena Reza bertanya seperti itu dan bingung hendak menjawab. Apa? Kenapa diam? Aku semasa kecil dengan aku yang sekarang bukankah sama-sama menggemaskan? Reza tersenyum ingin tahu jawaban Lani. Wajah Lani menghangat, kedua pipinya sudah semerah tomat. Dia menunduk malu. Reza yang saat ini ada di hadapanmu sudah tidak lagi menggemaskan, ya. Melainkan tampan. Betul begitu, Lani. Lani tersedak lalu terbatuk. Senyum Reza semakin lebar. Dia senang sekali memperhatikan Lani yang gugup dan rikuh di depannya. Apapun sikap Lani selalu menarik perhatian Reza. Lani yang bodoh, Lani yang ceroboh serta memisahkan juga Lani yang tampak malu-malu seperti saat ini. Sungguh keluguan Lani terasa menyenangkan bagi Reza. Sharon turun dari mobil yang dikendarainya. Dia berjalan dengan dagu terangkat saat memasuki teras rumah Reza. Nona Sharon, tolong berjalan agak ke sudut kiri. Panggil seseorang. Sharon menghentikan langkahnya. Tapi dengan hati-hati Sharon melangkah ke sudut teras sebelah kiri sesuai perintah suara tak terlihat batang hidungnya itu. Ada sesuatu yang dilempar mengenai tubuhnya. Sebuah gulungan kertas. Sharon mengernyit dan melihat ke sekeliling saat mengambil gulungan kertas kecil di bawah kakinya. Hati-hati di rumah Tuan Reza ada banyak CCTV tersembunyi. Jaga sikap. Sharon mengernyit. Dia kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tetap tak ada siapapun. Tapi kertas yang ia baca disimpannya dengan hati-hati di dalam tas. Siapa gerangan pengirim surat ini? Apakah asisten rumah tangga Reza? Tapi untuk apa memperingatiku seperti ini? Sharon bertanya-tanya dalam hati. Aku harus lebih waspada, jangan sampai ada yang curiga kalau aku sudah mengetahui jika Reza hanya pura buta. Sharon melangkah menuju kamar Reza setelah bertemu Susana.
Tapi Reza tak ada di kamar Mia. Sharon juga mencari ke taman, nihil. Pasti di ruang kerjanya, gumam Sharon menuju ruang kerja Reza. Tidak ada juga, batin Sharon. Namun saat Sharon akan kembali menutup pintu ruang kerja Reza, sekilas ia melihat bayangan Lani dari kaca lemari di samping meja kerja Reza. Lani sedang duduk di lantai di antara banyak tumpukan bindel dan dokumen-dokumen penting. Ya ampun, gadis ini bukannya kerja malah enak-enakan tidur, desis Sharon. Lani mendengkur halus menyender pada kaki meja kerja Reza. Hei, Lani, bangun. Bukannya kerja malah enak-enakan tidur, tegur Sharon. Lani terbangun karena goyangan di tubuhnya. Dia terkejut melihat Sharon mendapatinya sedang tertidur. Lani segera membereskan kembali dokumen-dokumen penting perusahaan dengan cekatan. Kamu itu kemarin abis mecahin Gucci dan sekarang enak-enakan tidur sambil bersembunyi di tempat sempit. Kamu jangan merasa besar kepala karena Reza sering membelamu, ya. Ancam Sharon. Di mana Reza? Tadi di kamarnya, Nona, sahut Lani. Sharon mendengkus lalu kembali melangkah keluar dari ruang kerja Reza. Lani mengelus dada lega. Dia kembali membereskan pekerjaannya yang sempat tertunda. 2 jam Lani membereskan pekerjaannya di ruang kerja Reza. Hari ini sepulang kerja, Reza sudah memberinya izin untuk menengok ibunya di rumah sakit. Tentu saja Lani semangat melanjutkan serta merapikan ruangan kerja Reza tanpa disuruh. Sore pun tiba, Lani bersukacita karena akan segera bertemu dengan ibunya. Lani diantar oleh Jauharida. Tandan karena Reza tak ingin sesuatu terjadi lagi pada Lani saat ia berada di luar rumah. Tanpa mereka ketahui, di tempat tersembunyi, Karta melihat kepergian Lani bersama Jauhari. Karta memang sudah 2 hari mengintai rumah Reza lagi sejak ia merasa kesal berada di rumah tak ada yang mengurusinya. Karta marah-marah terus di dalam rumahnya karena dia hanya sendirian. Tak ada lagi yang mengurus rumah serta mencucikan bajunya, bahkan kegunaan Lani di rumah sangat ia butuhkan. Biasanya Lani memasak untuknya. Kini tak ada lagi yang bisa ia suruh-suruh. Saat Karta merasa lapar pun dia hanya bisa berteriak-teriak memanggil dan memaki Lanita. Kali ini Karta menyewa sebuah mobil carry butut untuk membuntuti Lani pergi kemana. 1 jam kurang 20 menit Karta membuntuti Lani. Rumah sakit. Siapa yang dikunjungi Lani? Oh, apakah Parmiah dirawat di rumah sakit ini? Gumam Karta keheranan. Tapi tentu saja Karta tak bisa menuju akses kamar Parmiah. Karena ruangan tersebut adalah ruangan VVIP, Karta tak bisa sembarangan masuk. Karta tentu saja kesal. Dia tetap menduga Parmiah dirawat di rumah sakit tersebut. Akhirnya Karta menunggu Lani di mobil carry sewaannya. Sementara itu Lani masuk ruangan di mana Parmiah dirawat. Ruangan yang sangat besar. Ibunya kini sedang duduk di kursi roda memandangi jendela kaca. Ibu. Panggil Lani semringah sekaligus terharu karena ibunya sudah bisa bangun dari tempat tidur. Lani setengah berlari menghampiri Parmiah. Oh, ibu sudah bisa bangun sekarang, alhamdulillah. Lani memeluk Parmiah. Siapa, nak? Siapa yang sudah membuat ibu dirawat di rumah sakit ini? Atasanku, Bu. Bukankah dia baik sekali? Kedua mata Lani menyiratkan kebahagiaan yang sangat karena kondisi perkembangan kesehatan Parmiah menunjukkan banyak kemajuan. Parmiah terkejut tapi lalu menangis dan kembali memeluk Lani. Betapa beruntungnya kamu memiliki atasan yang begitu baik, Lani. Itu semua berkat doa ibu. Aku juga senang kalau ibu sembuh. Maaf Lani tak bisa menginap menemani ibu. Tapi saat ibu sudah sembuh, ibu akan tinggal di rumah Tuan Reza bagaimana? Parmiah terkejut. Ah, jangan, Lani. Kita masih punya rumah, menumpang di rumah orang itu tidak enak apalagi ibu sering kambuh sakitnya sewaktu-waktu. Baiklah, nanti itu kita pikirkan lagi ya, Bu. Setelah 2 jam berbincang-bincang dengan Parmiah, Lanita kembali pulang.
Tentu saja masih diikuti oleh Karta. Karena Karta tahu jika mobil hitam yang membawa Lani di dalamnya melalui jalur kembali menuju rumah Reza, Karta memilih jalan pintas agar bisa segera lebih dulu di kompleks perumahan Reza dan mengejutkan Lani dengan kedatangannya tentu saja. Karta pun tiba lebih dulu. Ia memarkir mobil agak jauh dari rumah Reza. Karta keluar dari mobil dengan sedikit penyamaran agar dia tidak dikenali oleh siapapun. Tak lama mobil Jauh Hari tiba. Saat mobil hendak masuk gerbang, Karta muncul dari tempat persembunyian dan menghadang mobil Jauh Hari. Lani terkejut. Ia meminta berhenti dan menemui Karta. "Jangan, Nona. Tuan Reza melarang saya membiarkan Nona Lani bertemu lagi dengan ayah Nona Lani." Jauh Hari mewanti-anti. "Sekali saja, Pak. Saya harus memastikan sesuatu agar ayah saya berhenti mencari saya." Jauh Hari tampak berpikir sesaat. "Baiklah, tapi hanya sebentar saja, iya." Lani mengangguk dan keluar dari mobil. "Akhirnya kau keluar juga, habis mengunjungi ibumu di rumah sakit?" tanya Karta sedikit menyeringai. Lani terkejut karena Karta ternyata mengetahui kemana dirinya pergi. "Iya, aku memang menjenguk ibu. Bapak tak usah mengintai rumah ini lagi. Pulanglah, nak. Bapak rindu, tak ada yang mengurus bapak di rumah." Karta memasang wajah memelas. Lani sedikit luluh hatinya melihat wajah memelas Karta tapi ia tak mau lagi tertipu. Bapaknya berkali-kali berdusta padanya. "Maaf, Pak. Bukannya Lani tak mau pulang. Tapi pekerjaan Lani memang mengharuskan Lani tinggal di rumah ini. Setelah ibu sembuh pun Lani tidak akan pulang ke rumah." Karta terbelalak. "Dasar anak kurang ajar. Kamu mau ninggalin bapak sendirian?" "Maafkan Lani, Pak. Aku harus menuruti perintah dari atasanku." "Heh, anak tak tahu diuntung. Tak tahu terima kasih. Dari kecil kamu kurawat dan kupungut dengan kasih. Sayang tapi malah begini balasannya. Menelantarkan orang tua?" "Hah?" Lani terkejut dengan ucapan Karta. Anak pungut. Maksud bapak apa dengan mengatakan kalau aku anak pungut, Pak?" Karta ikutan terkejut sebetulnya. Kenapa mulutnya asal bicara dan membuka rahasia masa lalu Lani? Siapa yang berkata begitu? "Oh, bapak mabuk, pusing, jadi sedikit bingung dan ngaco." Kelit Karta. "Justru orang mabuk selalu berkata jujur, Pak. Apa yang barusan bapak bilang aku jelas mendengarnya. Bapak bilang aku anak pungut. Bapak mungut aku dari mana, Pak?" Lani lemas. Kejutan apalagi yang harus ia dengar dari mulut Karta.